Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan hari yang baru, udara yang segar boleh kami hirup pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Tolong Tuhan buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dari Yeskiel 29 ayat 17 sampai dengan 30 ayat yang ke-26. Tapi saya akan membacakan beberapa ayat saja karena ini cukup panjang. Yeskiel 29 ayat 19 sampai dengan 21. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan ia akan mengangkut kekayaannya. Ia akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan itulah upah bagi tentaranya. Aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya, sebab mereka sudah bekerja bagiku. Demikian firman Tuhan Allah. Pada hari itu aku akan menumbuhkan tanduk bagi kaum Israel dan membuat engkau dapat berbicara lagi di tengah-tengah mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yeskiel 30 ayat 23 sampai dengan 26. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel, ia mengacungkan melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, dalam pasal ini Allah mengecam Firaun, Raja Mesir, atas dua hal. Yang pertama, atas kesombongannya. Raja Mesir ini diibaratkan seperti buaya besar yang menyombongkan diri sebagai pemilik sungai Nil, beserta seluruh kekayaan yang menjadi sumber kehidupan seluruh negeri Mesir. Dan yang kedua, ketidakpeduliannya Raja Mesir ini diibaratkan seperti batang bambu yang padanya umat Israel ini bersandar. Bukannya melindungi bangsa Israel, tapi Raja Mesir ini justru seperti bambu patah yang melukai bangsa Israel. Dan sebagai hukuman, Allah menurunkan Raja Mesir dari tahtanya dan membuangnya ke padang gurun sampai mati terlantar. Negeri Mesir ini diserahkan Allah ke tangan Raja Nebukadnezar dari Babel sebagai upah atas pahala, atas ketaatan bangsa Babel yang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menghukum Tirus. Bangsa Babel akan menghancurkan negeri Mesir, menjarah dan mengangkut segala kekayaannya sehingga negeri itu menjadi tanah yang terlantar dan sunyi sepi. Alasan Allah di balik tindakan tegas ini adalah agar bangsa Mesir tahu bahwa Allah adalah Tuhan, yang ditegaskan ulang sampai dengan 4 kali di pasal-pasal ini. Penegasan itu menunjukkan bahwa Allah membuka hatinya bagi setiap bangsa yang bukan hanya bangsa Israel yang gagal menjadi saksi Allah di antara segala bangsa. Kenyataannya di atas mengingatkan kita bahwa Allah tidak hanya ingin menyelamatkan kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, bahkan mereka yang dianggap tidak mungkin diselamatkan. Oleh sebab itu, jangan mengulangi kegagalan Israel ini. Kabarkan Injil dan rajin kepada orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kita mendoakan dan mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita? Dan jangan menjadi sombong ketika kita ini berada di atas.
dan merasa diri mampu untuk melakukan segala hal. Semua tidak akan mungkin ada tanpa seizin daripada Tuhan. Terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Mari kita akan kembali berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi ini kami boleh belajar sedikit dari firman-Mu. Belajar untuk tidak sombong, belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan belajar untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin.